Siswa Palembang. Universitas Taman Siswa ada di Kota Raya. Mahasiswanya sopan dan patuh. Terimalah salam takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita seluruhnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama secara virtual dalam acara orientasi pendidikan Ordik Universitas Taman Siswa Palembang. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat menghadiri acara ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan acara ini. Pada pagi hari ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Taman Siswa, kemudian laporan dari Ketua Panitia Ordik, selanjutnya kata sambutan dari Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, sambutan dari Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Taman Siswa, selanjutnya doa, dan diakhiri dengan penutup. Untuk kelancaran agenda ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Taman Siswa yang dipimpin oleh Yuria Kamala STNT. Para hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia Ordik yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Subianto SE MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Taman Siswa Palembang, Ki Yuli Rohbianta MPD. Yang kami hormati Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Ki Dr. Azwar Agus SH MHum. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Nyi Insinyur Lusmaniar MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Nyi Siti Rohyati SH MH. Yang kami hormati para dekan di lingkungan Universitas Taman Siswa Palembang yang pada hari ini sempat hadir. Yang kami hormati Wakil Dekan Koprodi di lingkungan Universitas Taman Siswa Palembang dimanapun Anda berada, serta Sivitas Akademika Universitas Taman Siswa Palembang, dan para mahasiswi peserta ODIK yang kami cintai dimanapun Anda berada. Terima salam Taman Siswa, salam dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini yang cerah kita dapat berkumpul bersama di acara kegiatan orientasi pendidikan mahasiswa Taman Siswa Palembang secara daring tahun ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2021, dengan harapan terlaksana dengan tertib dan aman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan kita senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang kami cintai, izinkan saya selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan laporan kegiatan orientasi pendidikan mahasiswa Taman Siswa Palembang tahun ini, tahun 2021 sebagai berikut. Pendidikan tinggi merupakan kehidupan pendidikan menengah, kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang dapat mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Memasuki jenjang pendidikan tinggi sangatlah berbeda dengan jenjang pendidikan menengah. Pada pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut untuk mampu belajar mandiri yang didukung dengan kedisiplinan dan nilai intelektual yang tinggi serta berwawasan kebangsaan yang mantap. Universitas Taman Siswa Palembang sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan azas kekeluargaannya memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan dan kebangsaan Indonesia, berusaha untuk membangun pribadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merdeka lahir dan batin, luhur budinya serta sehat jasmaninya dan rohaninya, untuk menjadi manusia Pancasila yang berguna dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, dan kemanusiaan pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai awal mula memasuki kampus Universitas Taman Siswa Palembang, maka mahasiswa baru Universitas Taman Siswa Palembang
diwajibkan mengikuti orientasi pendidikan atau ORDIK. Adapun sebagai landasan untuk terlaksana ORDIK ini, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kemerdekaan pendidikan dan kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jumlah peserta sebanyak 433 siswa dan siswi di 10 program studi, di antaranya program studi ilmu hukum, program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi ilmu pemerintahan, dan program studi agroteknologi, program studi teknik sipil, program studi teknik mesin, dan program studi teknik kimia, program studi pendidikan matematika, dan program studi pendidikan bahasa Inggris, yang terdiri dari angkatan tahun 2020-2021 yang lalu sebanyak 268 siswa-siswi. Angkatan tahun ini 2021-2022 sebanyak 165 siswa-siswi. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengenalkan mahasiswa baru pada istilah-istilah dasar dan sistem perguruan tinggi di lingkungan kampus belajarnya, yaitu lingkungan akademis, serta memahami mekanisme yang berlaku serta menambah wawasan akademis secara maksimal, dapat mengenal dan menambah relasi pertemanan di lingkungan kampus masing-masing fakultas, serta beradaptasi dengan lingkungan kampus, melatih mental menjalani kehidupan kampus, serta menambah pengalaman dengan harapan dapat menyelesaikan perkuliahannya secara maksimal dan tepat waktu. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan tertib agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar hingga dapat memetik hasil manfaatnya setelah terlaksananya nanti selesai acara ini. Akhir kata, kami selaku panitia tentunya di sana sini masih banyak kekurangan. Untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Selamat berjuang dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selanjutnya, kata sambutan dari Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Ki Azwar Agus SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam Taman Siswa, salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, baik secara offline maupun secara online, dalam rangka kegiatan orientasi pendidikan secara daring Universitas Taman Siswa Palembang tahun 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.
Yang terhormat Bapak Ki Yuli Rohbianto selaku Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Taman Siswa Palembang beserta jajaran yang sempat hadir mungkin secara online. Yang terhormat para Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3, para pejabat di lingkungan Universitas Taman Siswa Palembang, para dekan yang sempat hadir pada hari ini dalam rangka untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan orientasi pendidikan secara daring ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Sebenarnya mahasiswa baru hitungannya tahun kemarin ya, karena hordiknya yang dilaksanakan tahun ini, termasuk juga mungkin yang daftar tahun ini kita gabung, karena tahun kemarin kita karena kondisi pandemi tidak dilaksanakan orientasi pendidikan ordik. Jadi hari ini kita gabung tahun kemarin sama tahun ini. Melalui orientasi pendidikan ini kami berharap kiranya para mahasiswa baru dapat memahami dan mengerti tentang apa itu Universitas Taman Siswa dan apa itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada perkuliahan nantinya di Universitas Taman Siswa ini. Para mahasiswa baru yang saya cintai, Anda telah benar menentukan kuliah di Universitas Taman Siswa ini. Selain posisinya yang strategis di tengah kota, juga bahwa Taman Siswa adalah didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita pertama kali di Indonesia. Jadi dengan semangat ketaman siswaan tersebut, kami berharap kiranya para mahasiswa dapat menimba ilmu di Universitas Taman Siswa dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah bahwa para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, khususnya untuk membuka lapangan pekerjaan maupun untuk mengembangkan karir di bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu juga kami juga sebelumnya akan memperkenalkan para dekan hari ini dan para pejabat yang hadir hari ini secara virtual. Mungkin bisa yang hadir sekarang ini secara offline yang di ruangan ini kami perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah ini ada Ki Yuli Rohbianto. Ini Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Taman Siswa Palembang atau BPPTS. Beliau mantan dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan beliau adalah orang lama di Universitas Taman Siswa Palembang, dan saat ini beliau menjadi Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Taman Siswa Palembang. Selanjutnya ini saya Azwar Agus. Lanjut lagi. Yang pertama adalah Nyi Insinyur Lusmaniar MSI. Beliau adalah Wakil Rektor bidang akademik. Jadi kalau urusan mahasiswa untuk akademiknya berhubungan langsung dengan beliau ya. Selanjutnya ada lagi Bu Nyi Siti Rohayati, Wakil Rektor 2 bidang keuangan dan umum. Selanjutnya ada Ki Haji Subianto SE MSI, Wakil Rektor 3 yang jadi Ketua Panitia saat ini, yaitu di bidang kemahasiswaan. Selanjutnya saya juga perkenalkan ada Nyi Haja Jamila Pramajaya SEMM, Kepala BAAK. Ada lagi Ki Rosadi STHI sebagai Kepala BAU ya, Biro Administrasi dan Umum ya. Ada lagi Nyi Nurvisi Aryani MPD, Kepala Perpustakaan. Kepala Perpustakaan.
Ada lagi Ki Dr. Maulana MM ya sebagai ketua LPM. Lupa saya tadi, harusnya suruh berdiri Pak ya. Ada lagi Nyi Dr. Sisnayati STMT. Silakan berdiri Bu. Berdiri, itu Ibu Sisna. Ibu Sisna ya, STMT. Selanjutnya ada Ki Zulfadli SEMSI, tidak hadir ya. Ketua LPPM. Ada lagi, saya perkenalkan lagi, ada Dekan Fakultas Hukum Ibu Elsa Suhaimi. Silakan berdiri Bu. Ibu Elsa Suhaimi. Ya, silakan. Ada Ibu Kuntum Tri Lestari, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ya. Ada lagi Bu apa ya? Widarti. Enggak lupa. Berdiri Bu. Ibu Widarti, Dekan Fakultas Ekonomi ya, Ekonomi. Selanjutnya Pak Bastiar Lambu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Selanjutnya ada Pak Taufik Samsudin, Dekan Fakultas Pertanian. Kalau nak bercocok tanam dengan beliau, silakan kebunnya do, silakan. Selanjutnya yang terakhir Dekan Fakultas Teknik Pak Ambo Intang ya. Disitulah nanti kalian akan bertanya, akan sebagai pimpinan dari fakultasnya masing-masing kepada para mahasiswa. Silakan nanti berinteraksi, berkontribusi, belajar di fakultasnya masing-masing dengan para dekan, bisa ada dengan kaprodinya, ada wakil dekan yang semuanya hadir hari ini, baik itu secara online maupun offline. Ya, mudah-mudahan bahwa adik-adik mahasiswa kerasan berkuliah dan belajar di Universitas Taman Siswa, dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan Anda kelak nanti. Kami berharap melalui kegiatan orientasi pendidikan ini, selain Anda diperkenalkan dengan situasi perkuliahan dan suasana akademik di Universitas Taman Siswa ini, yang paling penting adalah Anda dapat memperoleh ilmu yang bisa diaplikasikan pada kondisi dan era pada saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini adalah dalam era baru bahwa kita mau tidak mau harus bersahabat mungkin dengan pandemi, dengan COVID-19. Nah, untuk itu kita tetap juga harus menjaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan. Balik lagi ke masa kita kecil dulu ya, cuci tangan, diajari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa divaksin ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita semua divaksin, ya mudah-mudahan berkat rahmat Allah SWT kita bisa terhindar ya, kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 tersebut. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Membuka Bu ya. Apa lagi? Nah, langsung kita paparan sedikit tentang kondisi Universitas Taman Siswa saat ini. Universitas Taman Siswa berdiri tahun 1987 ya. 1987 ya. Yang berlokasi di Jalan Taman Siswa nomor 261. Dulu kampusnya di seberang ya. Sekarang kita sudah kampus sendiri mandiri, dan saat ini dengan kondisi 4 lantai ya, dengan 4 lantai dan semuanya insya Allah dengan segala fasilitasnya cukup untuk menampung mahasiswa 500 sampai 1.500 mahasiswa untuk mahasiswa baru ya.
seperti itu. Selanjutnya, visinya adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dan semangat kekeluargaan, kemandirian dan kebangsaan serta berbudi luhur. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pembelajaran bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang cakap dan melaksanakan penelitian untuk menelaah, mengkaji dan mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mengkaji dan mendalami serta melaksanakan ajaran taman siswa, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan mengembangkan jejaring kerjasama lokal, nasional dan internasional. Selanjutnya tujuannya adalah ikut serta membantu pemerintah membangun masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, dijiwai dengan semangat kekeluargaan, kemandirian, kebangsaan dan berbudi luhur. Sasarannya adalah menjadi ilmuwan profesional di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan pendidikan yang keterampilan, sarana dan prasarana, dosen memiliki kualitas pendidikan dan jabatan akademik, kemampuan sivitas akademika yang mandiri, otonomi, dan sistem tata kelola akuntabel dan efisien dan efektif. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa Universitas Taman Siswa selalu mendorong para dosen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, khususnya dalam hal bidang pendidikan. Saat ini seperti kami sampaikan juga kepada mahasiswa baru, ada 4 yang baru mengikuti pendidikan lagi, khususnya ada dari Fakultas Teknik ada 2 dosen, ada dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang menempuh pendidikan S3, 1 di Semarang, 1 lagi di Hongaria ya. Jadi alhamdulillah ada 1 dosen kita yang kuliah mengambil S3 di Hongaria ya, di luar negeri ya. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan yang bersangkutan selesai dan bisa mengabdikan diri kembali di Universitas Taman Siswa. Selanjutnya adalah sejarahnya dapat kami sampaikan bahwa Taman Siswa, Perguruan Taman Siswa Cabang Palembang berdiri tahun 1932 ya. 1932, lama sekali. Saya belum lahir itu rasanya, Pak. 1932. Kita belum merdeka rasanya itu, Pak ya. Dan Universitas Taman Siswa di Palembang berdiri tahun 1987 dengan 6 prodi. Manajemen, Hukum, Budidaya Perkebunan, Ilmu Pemerintahan, Teknik Sipil dan Teknik Kimia. Tahun 1989 status terdaftar, tahun 1994 status diakui, tahun 1995 ada prodi baru yaitu prodi akuntansi, tahun 1996 keluar lagi prodi teknik mesin, tahun 2008 prodi matematika dan pendidikan bahasa Inggris, 2009 sampai dengan sekarang 2009 prodi magister ilmu pemerintahan, dan sampai sekarang Universitas Taman Siswa sudah memiliki 11 program studi ya, 11 program studi dan semuanya terakreditasi. Dan kampus kita ada kampus namanya A1, ada kampus A2 dan kampus B. Kampus B itu ada di kilometer 12 dan ada kebun percobaan, percontohan yang di Sekojo yang dikomandoi oleh Fakultas Pertanian Pak Taufik ya. Itu kebun milik kita sendiri di tengah kota dengan luas lahan kalau nggak salah 6 hektar Pak ya. Yang baru dibuka 2,5 hektar. Hah? 2,5 hektar, 2,5 hektar di lokasinya di tengah kota khusus untuk Fakultas Pertanian. Nah, ini program studinya Fakultas Hukum dengan ilmu hukum, Fakultas Ekonomi dengan jurusan prodinya manajemen dan akuntansi,
Visipol, ilmu pemerintahan, Fakultas Pertanian dengan agroteknologi, Fakultas Teknik ada 3, prodinya teknik sipil, teknik kimia, dan teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, dan terakhir adalah pasca sarjana, Magister Ilmu Pemerintahan dengan gelar MSI ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita ada UKM ada kegiatan ROIS, ada juga kegiatan BEN, ada peradilan semu, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan UKM mahasiswa yang insya Allah akan kita support kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut. Nah, ini yang saya kenalkan tadi, para pimpinan sudah saya sebutkan tadi, ada di Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum ini ada nanti setelah ini nanti ada lagi kegiatan di fakultas, nanti akan lebih dieksplor lagi para pejabat dan pimpinan di fakultas masing-masing. Sekian mungkin paparan dari saya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru, khususnya yang angkatan 2021 ya, tahun ini. Yang tahun kemarin mungkin yang walaupun sudah berkuliah mungkin selama 1 tahun tapi dianggap belum ordik, jadi dianggap mahasiswa baru juga lah. Jadi saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan kerasan dan senang berkuliah di Universitas Taman Siswa. Dan saya juga berpesan seperti rumah makan Padang, kalau enak kasih tahu teman, kalau tidak enak kasih tahu kami. Nah, kalau ada pelayanan kami yang kurang, silakan disampaikan kepada kami, jangan disampaikan keluar. Tetapi kalau pelayanan kami yang baik dengan dosennya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, silakan dipromosikan keluar ya. Seperti itu salah satu contohnya. Itu saja mungkin sambutan dari saya dan sedikit paparan dari saya dalam kegiatan orientasi pendidikan secara daring Universitas Taman Siswa Palembang. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhirnya nanti pada sore nanti, dan kami berharap kiranya para mahasiswa baru dapat mengikutinya dengan baik, dengan harapan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Anda nanti semua. Itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih Bapak atas sambutan dan perkenalannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Taman Siswa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Rektor Ki Dr. Asbar Agus SHMU, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang saya hormati, serta rekan-rekan para dekan dan wakil dekan serta dosen di lingkungan Taman Siswa. Yang terakhir, kepada mahasiswa baru, selamat bergabung untuk mengikuti ordik. Dan jangan tidak lulus, karena sertifikat ordik ini nanti dipakai untuk syarat mengambil ijazah. Jadi yang tidak lulus mengalami kesulitan untuk mengambil ijazah ketika tamat nanti. Para mahasiswa yang sudah bergabung dengan Taman Siswa, baik yang sudah belajar
maupun yang baru akan belajar, yang sudah belajar tuh yang tahun 2020 2021, mungkin sekarang semester 3. Para mahasiswa di Taman Siswa, kalian akan mendapatkan 3 semester pelajaran ketamasiswaan. Semester 1, 2, dan 3. Semester 1 memperkenalkan tentang Taman Siswa, organisasinya, pendidikannya, dan kebudayaannya. Sedangkan yang terakhir nanti di semester 3 itu adalah puncaknya, filsafat Taman Siswa. Jadi kalau kalian sampai tamat ke Taman Siswa 3 itu sudah mendapatkan apa yang disebut dengan pendidikan Merdeka Belajar yang sekarang sedang viral. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar itu bukan merdeka sebebas-bebasnya kita mengambil mata kuliah, bukan, tetapi adalah tujuan Taman Siswa dan Ki Hajar memerdekakan umat manusia, merdeka jiwanya, merdeka batinnya, dan merdeka tenaganya, sehingga menjadi manusia yang mandiri, tidak ketergantungan pada orang lain. Meskipun kadang-kadang kita mengadopsi cara orang lain, tetapi orang Taman Siswa mesti pintar menerapkan 3N, niteni, niroke, nambahi, mengidentifikasikan, menirukan, dan menginovasi. Jangan menirukan saja, tapi harus berinovasi. Jadi sekali lagi, Anda yang telah bergabung di Taman Siswa, mudah-mudahan nanti bisa memahami ajaran-ajaran di Taman Siswa itu. Di Taman Siswa se-Indonesia itu ada 6 universitas dan sekolah tinggi. Yang di Sumatera ini ada di Padang dan di Palembang. Dua-duanya namanya sama, Universitas Taman Siswa, satu Padang, satu Palembang. Yang di Jawa Barat ada STIE di Jakarta, kemudian satu lagi tidak begitu kenal saya perkembangannya, tetapi di selain Jakarta ada itu. Kemudian yang di Jawa Tengah itu Universitas Sarjana Wiyata, yang dulu tahun 2011 itu sama dengan Palembang, mahasiswanya sekitar 2000, tetapi di tahun 2000 dan 2021 atau 2022 sekarang ini jumlah mahasiswanya tuh sampai 17.000. Ini karena program Bapak Rektor yang mengangkat Sarjana Wiyata itu agar meraih prestasi akademik akreditasi. Jadi nggak ada akreditasi yang C atau yang baik sekarang, tapi amat baik dan unggul atau A dan B, termasuk universitasnya. Apa? Oke. Jadi yang di Jawa Timur mana? Yang di Jawa Timur tuh STIE Jaya Negara
Taman Siswa Malang. Itu dulu milik orang lain, karena makin lama makin dikit mahasiswanya dan menurun, akhirnya bergabung di Taman Siswa dan sudah terakreditasi dengan baik, yang sekarang juga melaksanakan program S2-nya, dan alhamdulillah jumlah mahasiswanya juga kita meningkat. Kita berharap Taman Siswa Palembang ini nantinya akan berkembang pesat juga. Kita ingin mengembangkan kampus B kita. Lahan itu sudah kita bangun 2 tingkat. Jumlah ruangan itu ada 40 dan 80 sampai ke lantai 4 nanti. Baru nanti ada sisi kiri, kanan, dan belakang. Yang belakang itu diperuntukkan untuk lab teknik maupun pertanian, cukup luas. Bahkan kita lengkapi dengan makam Taman Siswa. Di Taman Siswa itu hanya ada 2 perguruan yang punya makam. Satu yang di Jogja, Taman Wijaya Barata, dan satu kita, Taman Siswa Palembang. Adik-adik mahasiswa, kita berharap minggu-minggu ke depan kita juga akan melaksanakan tatap muka, karena di Palembang ini zonanya COVID itu sudah orange kelihatannya, dan untuk pendidikan dasar menengah rata-rata sudah tatap muka. Bagaimana dengan perguruan Taman Siswa Palembang, khususnya yang pendidikan dasar menengah? Ada di seberang jalan di kampus A1, itu mereka semua sudah tatap muka. Dan minggu depan nanti dia akan UTS, ujian tengah semester. Jadi kemungkinan besar antara bulan Oktober atau November kita bisa melaksanakan tatap muka. Mudah-mudahan para mahasiswa yang kangen untuk bertemu dosennya itu bisa terlaksana pada bulan Oktober November nanti. Saya kira demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah telah selesai kata sambutan dan perkenalan dari pihak Universitas Taman Siswa Palembang dan Badan Penyelenggara Perguruan Taman Siswa. Semoga bisa membantu adik-adik mahasiswa baru untuk lebih mengenal tentang Universitas Taman Siswa. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Kiai Hamid SE. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Minhu fala mudilla lahu wa minhu fala mudilla lahu.
Rabbana Allahumma fir lana dzunubana wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul tempat ini serta dalam virtual Zoom dalam rangka penerimaan mahasiswa dan baru dan pembukaan ospek Universitas Taman Siswa Palembang dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian dengan kekuasaan-Mu. Berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan negara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada mahasiswa baru kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan nurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah serangkaian acara Ordik Universitas Taman Siswa Palembang yang kemudian nanti akan diserahkan kepada pihak rektorat dan fakultas masing-masing untuk melanjutkan acara ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa membeli sepatu. Selamat datang mahasiswa baru. Insya Allah selesai studinya tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break untuk melanjutkan ke paparan berikutnya. Kita break dulu 10 menit.